Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya khairu usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi nikmat sempat bisa kembali menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Salawat juga salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan penyampaian dan pembahasan dari kitab Kasifatus Saja Sarhisai Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala ala safinatin najah. Semoga Allah memberikan keberkahan, limpahan rahmat dan juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, para murid beliau, sampai kepada kita hari ini yang membaca karya beliau rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan. Kemarin sudah kita sampaikan wa khamisuha hijjul bait, yaitu rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ibadah haji adalah niat menuju Baitullah untuk menunaikan haji atau umrah. Bagi siapa yang memang diberikan kemudahan dan juga fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban ini diikat dengan satu sifat, yaitu istita'ah, kemampuan ya. Maka kita sudah sampaikan sampai kepada para nabi sudah melakukan ibadah haji, juga para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur di lapisan langit yang keempat. Nuktah catatan, haka an Muhammad ibn al-Munkadir annahu hajja salasa wa salasina hajjatan falamma kana akhiru hijjati hujjaha qala wa huwa bi arafatin Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha salasan wa salasina waqfatan fawahidatan an fardi wasaniyata an abi wasalisata an ummi washhad ya rab anni qad wahabtu salasina liman waqafa mawqifi hadha walam tataqabbal minhu falamma tafa'ai rohala min arafatin nudiya bibnil munkadir ataka karamu ala man khalaqal karam wal judi wa izzati wa jalali qad araftu lima yaqifu fi arafatin qabla an ahluqa arafat bi alfi amin. Jadi ini ada satu catatan bahwasanya ada seorang alim namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau telah menunaikan ibadah haji sebanyak 33 kali. Muhammad bin Munkadir ini melaksanakan ibadah haji ke-33 kali. Maka yang ke-33 kalinya beliau berdoa ketika mauquf ya, ketika wukuf di Arafah. Tolong ditertibkan ya. Mak-mak ada yang ngontrol satu. Ya, pokoknya pesertanya kayak dibeli cacili ibu.
Ya. Falamma waqafa bi Arafah, ya, ketika Muhammad bin Munkadir ini wukuf di Arafah yang hajinya ke-33, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menunaikan haji sebanyak 33 kali. Maka yang pertama untuk diriku sendiri, yang kedua untuk bapakku, yang ketiga untuk ibuku. Dan aku wakafkan, kata beliau, yang 30 kali untuk orang-orang yang mauqif atau wukuf di Arafah ini, sedangkan haji mereka tidak engkau kabulkan atau enggak diterima. Maka setelah beliau menggeser, berlalu dari Arafah, ada satu suara, yang mengatakan kepada beliau, wahai Ibnu Munkadir, demi kemuliaanku dan demi keluhuranku, maka aku telah mengampuni siapa saja yang wukuf di Arafah sebelum aku ciptakan Arafah 1000 tahun lamanya. Jadi ini kita bisa ambil kesimpulan dan manfaat bahwasanya ketika kita melaksanakan manasik pertama kali itu wajib atas diri kita, nggak boleh langsung badal, Jadi kalau mau membatalkan haji atau umroh, syaratnya apa, Pak? Sudah pernah manasik, sudah pernah manasik atau sudah melaksanakan haji atau umroh yang wajib. Kemudian ketika sudah melaksanakan haji atau umroh yang wajib, boleh mengatasnamakan haji dan umroh setelahnya untuk orang-orang yang memang kita maksud, ayah, ibu, saudara-saudara atau saudara ayah atau saudara ibu, bahkan sampai ke atas kakek, nenek, sampai ke canggah dan seterusnya, dan orang-orang yang memang kita pilih untuk bisa kita badalkan haji mereka. Maka di dalam riwayat ini atau di dalam kisah ini kita bisa simpulkan bolehnya melaksanakan ibadah haji atau umroh lebih dari satu kali, karena orang-orang di Makkah atau Madinah mereka mempunyai kesempatan untuk bisa melaksanakan haji atau umroh setiap tahunnya. Maka setelah mereka balik lalu menunaikan kewajiban haji, mungkin sekali di dalam satu kali hidup mereka itu bisa haji sampai puluhan atau bahkan ratusan, Kalau haji terbatas, tapi kalau umroh bisa diulang-ulang. Bahkan dalam satu manasik itu bisa mengulang beberapa kali umroh, kalau memang tenaganya mampu, Maka ketika Ibnu Munkadir menyatakan bahwa yang 30 diwakafkan untuk orang-orang yang haji lalu wukuf dan hajinya tidak diterima, Allah menimpali dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah sudah mengampuni orang-orang yang wukuf di Arafah sebelum diciptakannya Arafah 1000 tahun lamanya. Jadi haji itu jaminannya apa, Pak? Surga, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri mabrur dari seseorang itu bisa dilihat bukan ketika mereka berhasil melaksanakan manasik dengan baik dan benar, tetapi hasil atau predikat mabrur seseorang yang melakukan manasik itu bisa dilihat ketika mereka pulang dari tanah suci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sudah menunaikan manasiknya lalu orang-orang selamat dari lisan dan tangannya, maka Allah akan ampunkan dosa orang tersebut sebelum dan sesudahnya. Artinya indikator kemabruran itu bisa dilihat setelah menunaikan haji. Jadi nawang balik haji kok tambah galake, tambah dugale gitu tambah tidak terarah dan tidak menurut dengan aturan-aturan syariat, maka itu indikasi hajinya tidak
mabrur. Nah, Allah juga sudah menegaskan mengampuni orang-orang yang telah wukuf di Arafah sebelum Arafah itu diciptakan. Maka beruntunglah orang-orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi panggilan ibadah haji atau umroh. Maka dengan kesungguhan niat dan juga keuletan kita, ketelatenan kita untuk bisa menyisihkan sebagian dari yang kita usahakan untuk biaya ongkos naik haji, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Karena ada orang-orang yang nuwun sewu ya, cepat karo kota Mekah atau Madinah, tapi memang tidak mendapatkan hidayah atau dia tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paribasan wong kali wungu kon sawalan. Ya banyak yang pegah gitu ya. Malah bendino wis sawalan, rasa tekan dhuwur. Padahal puncak sawalan itu kan ya isyaratnya ziarah sampai makam yang paling atas. Nah, padahal tidak setiap orang Kaliwungu kadang-kadang mempunyai etikat untuk sawalan. Maka ada satu kisah menarik yang terkini pernah juga diceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat ya, pada kajian beliau. Ada seorang ulama di Maroko itu bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya sampai 3 kali. Di dalam mimpi tersebut orang alim tadi diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ngampiri orang Madinah. Namanya, binnya, alamatnya Cetho. Disuruh jemput supaya bersama-sama melaksanakan umroh. Nah, orang alim ini punya firasat, ini pasti orang istimewa. Karena yang datang dalam mimpinya langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sekali atau 2 kali, bahkan 3 kali. Maka orang ini berangkat dari negaranya langsung menuju ke Madinah. Ketika sampai di Madinah langsung dicari orang yang dimaksud tadi. Karena alamat dan namanya jelas, maka tidak mendapatkan kesulitan, langsung bisa ketemu dengan orang yang dimaksud. Ketika diketuk pintu rumah yang dituju, keluar seseorang ya, berpenampilan biasa, pakai t-shirt jin ya, tidak menunjukkan orang yang berilmu atau golongan orang yang soleh dalam tanda kutip secara identitas. Maka ditanya, apakah benar ini rumahnya si Fulan bin Fulan? Maka dia mengatakan, iya saya sendiri orangnya. Ditanya lagi, bener jenengan orangnya? Karena tidak yakin ya. Jadi Kanjeng Nabi nemoni ning jero ngimpi kok nganti nduduhke wong kaya ngene iki temenan ora bahasane gitu ya. Akhirnya ya memang saya orangnya. Maka disampaikanlah, saya bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau menunjuk jenengan untuk saya ajak pergi umroh sekarang. Tidak butuh waktu lama, beliau merenung lalu mengatakan, kalau begitu saya akan persiapkan dan akan minta izin kepada istri saya. Maka berangkatlah Pak, 2 orang ini menuju Makkah Al-Mukarramah. Ketika ya sampai di kota Makkah, pasti ya menunaikan tawaf apa Pak? Kudum ya, tawaf kudum ya, tawaf pembukaan. Kalau kita mungkin tahiyatul masjid ya, tapi kalau nanti kita di Makkah ada tawaf kudum ya, tawaf untuk pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Nah, setelah tawaf beliau sholat tahiyatul masjid, lama sekali ditunggu. Ternyata orang ini mendapatkan ajalnya ketika sujud terakhir sholat sunnahnya tadi. Ya, wong rak tahu piye-piye, rak tahu nendi-nendi. Kanjeng Nabi ngimpeni suci ning wong, terus kon jemput mangkat umroh gitu. Orangnya juga kaget ini. Ya, kok bisa seperti itu? Maka karena tadi alasan yang hadir di dalam mimpi itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tadi tidak bertanya banyak, langsung pulang ya, menuju rumahnya dan izin kepada istrinya lalu berangkat. Di dalam perjalanan sebelum meninggalnya tadi,
sempat ya ulama tadi bercakap-cakap dengan orang yang dimaksud. Mas sampean ki sajane duwe amal opo? Duwe amal opo kok sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya dalam mimpi lalu menyuruh menjemput jenengan untuk melaksanakan umroh? Apa yang dikatakan orang ini? Wah, saya nggak punya amalan apa-apa. Saya sholat jamaah saja jarang-jarang. Nek Jumatan ki ora sering jamaah kata dia. Ya. Dipaksa terus sampai satu kesempatan orang ini mengatakan, kalau yang dimaksud adalah kebaikan secara umum, saya, kata orang tadi, setiap hari itu memasak untuk keluarga saya. Dan tidaklah saya dan keluarga saya makan kecuali sebagiannya sudah saya ambil untuk tetangga saya yang janda tua. Jadi nek masak mateng itu pati-pati dimakan oleh keluarga kecuali dia sudah mengambil porsi dulu untuk tetangganya yang janda. Setiap hari, dan itu berlalu beberapa tahun. Sampai orang tua ini meninggal, baru kegiatan memberi makan tadi kepada tetangganya itu tidak dilakukan lagi karena memang orangnya sudah tidak ada. Kalau memang yang diminta dari kebaikan itu adalah secara umum, ya yang saya lakukan hanya itu kan. Maka ketika didapati orang yang diantar umroh tadi meninggal dalam sujudnya, maka orang tadi menyimpulkan bahwa sekecil apapun kebaikan yang dirahasiakan, begitu ya, akan berdampak kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kalau ada seorang sholat wajib berjamaah di masjid, itu biasa, ya. Kalaupun dia mengatakan wah rasa ning masjid rasa jamaah marai riya, itu malah salah gitu ya. Itu malah salah. Jadi kalau ada orang muslim mukmin berangkat ke masjid berjamaah setiap hari, setiap waktu, itu biasa karena itu kewajibannya. Maka yang luar biasa adalah orang-orang yang menyembunyikan amal-amal kebaikan yang sunnah itu ya, yang sunnah. Sebagaimana Ali Zainal Abidin ya, termasyhur dengan kemampuannya sholat sunnah berkali-kali. Ternyata yang dikenang tidak cuma itu, Pak. Apa yang dikenang dari Ali Zainal Abidin? Ketika beliau wafat, tidak ada lagi orang miskin, fakir yang menerima sedekah di malam hari, dan ketika mereka buka pintu di pagi hari sudah ada sedekah di depan pintunya. Maka setelah beliau wafat, baru Pak, orang-orang itu pada saling bertanya, kamu biasanya untuk bungkusan enggak kalau pagi? Biasanya ada, tapi ini sudah beberapa hari tidak ada. Aku yo entuk dah, tapi saiki ora entuk meneh. Sampai informasi ini terdengar oleh orang yang memandikan beliau Ali bin Zainal Abidin tadi. Maka dikatakan kalau yang kamu maksud adalah orang yang memberi sedekah itu, dia adalah Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena ketika saya memandikan jenazahnya, di pundaknya ada bekas memar hitam karena seringnya memanggul makanan untuk dibagikan kepada warga di sekelilingnya. Jadi awake dhewe di kebaikan-kebaikan yang sunnah sudah punya amal istimewa apa? Ya. Pertahankan, lalu jangan sampai kita sebarkan rahasia amal sunnah tadi khusus ya bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, insya Allah yang seperti ini ya akan membawa keistimewaan yang memang orang lain tidak memilikinya tadi ya. Maka dikatakan ya bahwa Muhammad bin Al-Munkadir itu pernah melaksanakan haji sebanyak 33 kali dan beliau mewakafkan yang 30 kali untuk semua muslim yang wukuf di Arafah, sedangkan mereka tidak mendapatkan kemabruran dari hajinya.
maka Allah menimpali dengan suatu suara bahwa Allah sudah mengampuni semua orang yang wukuf di Arafah sebelum Arafah diciptakan oleh Allah 1000 tahun ya, bi alfi amin. Bang Munib di tertiban Bang. Oke, itu ya. Jadi rukun Islam alhamdulillah sudah tersampaikan dari mulai syahadat sampai kepada haji ya. Ini adalah prolog dari rukun Islam. Sedangkan nanti pembahasan detail tentang rukun Islam mulai dari syahadat lagi sampai sholat, zakat, puasa, haji itu akan kita perjelas di pembahasan setelah rukun iman ya. Kemudian ya, faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil iman wal barahini ad-dallati ala haqiqatil iman. Kemudian yang selanjutnya masuk kepada rukun iman, yaitu pasal tentang pembahasan apa yang menjadi kewajiban ya untuk diimani dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hakikat keimanan tersebut. Jadi ini mulai rukun iman ya. Kita nanti hati-hati, pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Bil khusus yang iman billah ya. Nanti iman billah itu ada sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Insya Allah kita bahas pelan-pelan. Ketika nanti memang tidak paham, minta dikonfirmasi karena ilmu wajib. Ini ilmu wajib. Jadi kalau kita nanti nggak paham, ya kita jadinya taklid saja. Kalau kita cuma taklid, nanti iman kita sah tapi dinilai berdosa. Orang taklid ya, iman kita sah tapi dinilai berdosa. Kenapa? Kita masih mampu untuk mencari argumentasi dan memahami keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka ketika kita tahu secara kewajiban yang harus kita yakini, lalu kita tahu alasannya, maka absahlah akidah kita dan juga kita tidak menanggung dosa gitu ya. Nah, ini yang perlu kita camkan. Kemudian pasal yang membahas tentang apa-apa yang wajib diketahui dan diimani dan dalil-dalil yang bersangkutan dengan hakikat keimanan. Arkanul iman sittatun. Rukun iman itu jumlahnya 6. Ya. Ada yang tidak hafal? Hafal apa ya? Kalau ada yang nggak hafal ya pulang ke kelas 1 SD. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Ketiga, kitab. Yang keempat, Rasul. Kitab sih, Rasul sih. Kitab dulu. Kitab, Rasul. Terus yang kelima, ya, qada dan qadar. Terus yang keenam, walik ora dino akhir sih, ya nanti kita bahas satu-satu ya. Iman billah, terus malaikat, kitab, rasul, dino akhir, qada qadar, syarrihi wa khairihi. Ya, kata syarrihi wa khairihi itu keterangan dari ulama untuk menguatkan qada dan qadar tersebut. Yang pertama, fal imanu lughatan mutlaqut tasdiq. Ketika kita membicarakan tentang iman, ketika ditanya iman sakjane ki apa? Iman ki percaya. Cukup itu saja. Secara bahasa, iman itu apa? Percaya. Ketika kita mengatakan ya, saya percaya kepada Anda, baik itu siapapun yang kita dengar informasinya,
otomatis kita mengungkapkan keimanan kita kepada informasi yang dibawa oleh orang tadi. Iman artinya apa Pak ya? Percaya ya. Atasdik mutlakon, mutlak ya, tidak ada keterangan. Pokoknya kalau jenenge wong wis percaya ya itu namanya orang iman. Maka di dalam ya istilah yang didefinisikan oleh syariat ya, tasdiku atasdik sawaun kana bimaja bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi ya. Keyakinan atau tadi ya percaya terhadap informasi yang dibawa oleh seseorang, baik itu nabi atau selain nabi, maka itu mutlak dinamakan keimanan. Sehingga secara syariat ya, iman itu didefinisikan atasdiku bijami'i maja bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-din bid-darurati la mutlaqon ya. Sedangkan iman secara definisi syariat adalah percaya terhadap semua yang dibawa atau yang datang ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa yang diajarkan dari agama secara pasti, tidak secara mutlak. Jadi ada pengikat antara makna lughat dan dengan makna definisi syar'i tadi. Kalau makna secara kamus ya, iman itu ya yakin atau percaya saja cukup, mutlak. Semua informasi kalau kita mengatakan saya percaya, berarti kita beriman. Maka di dalam syariat dibatasi bahwa percaya itu harus ditujukan kepada semua yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pasti, tidak mutlak. Tidak semua yang datang itu kita percaya. Maka ketika datang dari Nabi, karena kita tidak bertemu dengan Nabi, pasti kita mencari sumber dari orang alim. Orang alim dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, sampai kepada itba'ut tabi'in, kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita meyakini iman kepada apa yang datang dari Nabi berupa al-hadis ya, maka kita akan bisa klasifikasi hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini hasan li ghairihi, hadis ini marfu, hadis ini munqati, hadis ini mursal, hadis ini dhaif. Nah, baru ketika kita sudah definisikan yang palsu, yang memang itu hoax, bukan dari Nabi, diatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengingkari. Itu yang disebut dengan iman secara syar'i, secara syariat. Yakin, percaya dengan apa yang dibawa dan datang dari Nabi, dari perkara-perkara agama yang pasti. Maka yang tidak pasti itu sifatnya dhonni. Nanti hadis itu sifatnya dhonni ya. Kalau ada hadis qudsi, ada hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, para sahabiah, maka status hadisnya ini harus diklasifikasi sampai kita mendapatkan yang paling bagus. Kalau sudah yang paling bagus yaitu sahih, di bawahnya hasan. Kalau yang sudah kita dapati hasan, di bawahnya lagi hasan li ghairi, dan seterusnya sampai derajat dhaif itu tetap hadis. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan lah hadisnya kan dhaif, kita tinggal mengatakan dhaifo tetap hadis. Maka ulama menyepakati untuk perkara-perkara akidah mutlak diambil dari hadis yang sahih. Jadi nanti kita akan bicara akidah ya, sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, itu harus ada apa Pak? Dalilnya. Satu dari Al-Qur'an, nomor dua dari hadis Nabi. Nah, hadis Nabi yang digunakan untuk ya sandaran akidah ini harus sahih. Minimal hasan. Di bawah itu maka tidak dipakai lagi. Adapun dalil-dalil yang hasan li ghairihi atau sampai taraf dhaif, ulama sepakat boleh digunakan dalam dalam kriteria fadhailul a'mal.
Jadi kalau ada orang mengatakan belajar itu fadilahnya sebagaimana sholat sunnah 1000 rakaat, ini hadisnya kok dhaif, kita boleh pakai, karena cuman berkenaan dengan keutamaan belajar. Kalau ada yang mengatakan ya memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan itu lebih utama daripada ya sholat sunnah sekian rakaat, maka kita boleh melakukan atau mengambil ya dasar dari hadis yang seperti itu walaupun standar hadisnya dhaif. Maka di sini dikatakan ya iman adalah tasdik ya, percaya, yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang diajarkan dari agama yang sifatnya pasti. Maka semua yang tidak sampai derajat pasti kita harus tinggalkan, yaitu hadis-hadis yang tidak sampai kepada Nabi, atau hadis palsu, atau hadis bukan hadis ya, omongan-omongan yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini tidak dipakai. Sampai di takrif ini ada yang perlu diulang? Apa? Pengertian dari iman adalah percaya ya, mutlak. Itu secara bahasa. Kalau secara syariat, percaya, yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang diajarkan tentang agama yang sifatnya pasti. Begitu. Cukup? Cukup? Ini kudu mudeng, Pak. Dengan nggak mudeng nggak bisa. Ya, ini karena sifatnya akidah ya, sifatnya keyakinan harus mudeng. Nggak boleh nggak mudeng. Ya kalau syariat mudeng kongkonan nggak apa-apa. Ya. Kalau syariat itu diajarkan dulu, nanti pahamnya setelah mengamalkan nggak apa-apa. Tapi kalau akidah itu harus sampai paham. Kalau tidak paham nanti ya celaka ya, karena di dalam akidah itu bukan haram, terus mubah, makruh, halal ya. Tapi kalau tidak surga yang neraka, kalau tidak iman berarti kafir. Nah ini ya bahayanya akidah itu di situ. Cukup? Ya. Kalau sudah cukup kita tambahkan ya. Dari keterangan yang kita sudah sampaikan tadi ya, maka kita sudah mengetahui bahwa apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu urusan agama, maka wajib kita imani, termasuk perkara-perkara gaib yang memang belum kita lihat dan belum kita jalani. Apa Pak? Siksa kubur, terus mahsyar, sirat, surga, neraka. Karena ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tabligh, maka otomatis yang seperti ini wajib kita imani. Kalau ada dari kita yang tidak iman perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu pasti, maka kemungkinan kita adalah kufur. Sebelum hilang imannya itu kan kufur ya. Kufur nikmat karena sudah diberi informasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal percaya, tinggal yakin. Kita enggak percaya. Kenapa kita enggak percaya? Karena masih mengandalkan logika. Padahal ada ya ranah yang memang tidak bisa dilogika di dalam agama. Tapi nanti kalau ketemu ya pembahasannya kita terangkan ya detail satu persatu terperinci, kita akan dapatkan kesempurnaan akal kita di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Nanti kalau ada informasi ketoknya nggak mungkin di dalam hal agama ya, nggak boleh langsung menolak, tapi konfirmasi dulu. Ini saya kok sulit menerimanya, gimana ya caranya untuk melogika. Nah, maka nanti orang-orang yang di dalam ahlinya akan menerangkan sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah selesai di dalam membahas semua perkara tentang ghaibiyah.
ya, perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi, dikabarkan oleh Allah SWT yang itu belum terrealisasi atau memang ya itu akan terlaksana setelah kematian kita. Nah, maka itu harus kita yakini dulu, jangan ditolak sebelum datang informasi yang valid kepada kita, gitu ya. Maka setelah yang seperti itu ya, diterangkan di dalam kitab ini maratibul imani khamsatun. Adapun klasifikasi atau peringkat di dalam keimanan itu ada 5. Awaluha, yang pertama, imanu taklidin, imannya orang yang taklid. Wahwal jasmu biqaulil ghair min ghairi ayarifa dalilan. Wa huwa yasihu imanuhu ma'al isyan, ya, bitarkihi an-nadru ay al-istidlal, ya, in kana qadiran ala ata'alat dalil. Peringkat pertama dari kedudukan orang yang beriman itu adalah iman taklid. Apa iman taklid? Iman ikut-ikutan perkataan orang. Sampean agamanya apa, Pak? Islam. Ning Islam penak ora? Penak. Lah kok iso penak? Alasannya apa? Ya karena di Islam gini. Wah, nek ngono aku tak mlebu Islam kowe, melu sampean. Nah, ini baru taklid. Nah, ketika nanti sudah sampai kepada tafsil atau terperinci, ya, karena Islam itu kita menyembah Allah. Allah ini seperti ini, sampai detail, maka kita tidak awam lagi, tidak taklid lagi. Nah, orang yang taklid hanya ikut-ikutan orang, ya, ikut ayahnya, ikut ibunya, ikut keluarga besarnya, ikut temannya, maka hukum keimanannya dipandang sah, tetapi dia masih dinilai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Sehingga kemampuan dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sekeliling, mengobservasi alam atau meminta keterangan dari orang-orang yang kompeten, yaitu istidlal, mencari dalil, kalau dia mampu, maka itu dituntut di dalam Islam. Jadi anut-anutan itu sah, tapi dihitung maksiat. Maka di dalam satu hadis, ya, tolabul ilmi faridotun. Nah, menuntut ilmu ini wajib. Apa yang diwajibkan dalam menuntut ilmu? Ilmu-ilmu yang memang itu ilmu wajib. Apa ilmu wajib itu? Akidah, syariah, terus akhlak. Nah, nanti ada standarnya, ya, standar dasar, standar menengah, standar faham. Nah, kalau kita sudah mencukupkan, pokoknya Islam wis alhamdulillah rasa neko-neko, rasa melu rono rene, itu dia berdosa karena dia tidak mempunyai argumen di dalam keislamannya. Ya, kira-kira sene kene akeh sing kedosan apa ora iki, Pak? Ya, wis ana sing sinau bab dhuwur-dhuwur tapi bab yang wajib ditinggalkan. Nah, ini nanti berdosa. Maka yang wajib seperti ini harus kokoh dulu. Harus apa, Pak? Kokoh dulu. Karena ini termasuk pondasi. Jadi pondasi dari keislaman adalah syahadat. Termasuk syahadat itu adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah itu termasuk ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau enggak kokoh, ya, pondasi keimanan kita yaitu syahadat kita, maka ke atasnya dimungkinkan tidak bisa sempurna. Yang pertama, imannya orang taklid. Dia hanya ikut orang lain tanpa mengetahui alasan atau mencari tahu tentang argumentasi yang dia yakini tadi. Maka secara hukum imannya sah, tetapi dia termasuk orang yang masih menanggung beban dosa untuk bisa mengetahui alasan dari keimanannya tadi. Jadi dia masih dituntut untuk belajar. Saniha, yang kedua, imanu ilmin.
yaitu iman yang didasari dengan ilmu. Wa huwa ma'rifatul aqaid bi adallatiha wa hadha min ilmil yaqin. Wa kila qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Yang kedua adalah iman dengan ilmu. Apa yang dimaksud dengan iman dengan ilmu? Yaitu orang beriman dengan mengetahui dasar-dasar keyakinan yang dilandasi dengan dalil. Maka ini baru disebut dengan ilmul yakin. Tadi kan saya ikut-ikutan, itu biasanya kalau ditanya, "Yombo, pokoknya aku melu si fulan ngono kae." Gitu ya. Belum punya keteguhan. Maka ini ilmunya orang taklid, imannya orang taklid. Ketika dia sudah belajar, sudah tahu apa yang harus diimani, dasar-dasar dari apa yang diimani tadi secara terperinci, maka ini disebut dengan ilmul yakin. Dia beriman dengan dasar ilmu dan keyakinan yang pas tadi. Maka ketika ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Maka jawabannya dengan alasan. Kenapa kamu menyembah Allah? Maka dia akan menjawab dengan alasan juga. Ora pokoknya. Nah, kalau pokoknya masih taklid, ya. Kita awake dhewe sing akeh sing pokoke. Ya. Sampai ngono, pokoknya gini. Ya, itu namanya taklid, ya. Kalau kita sudah punya ilmu, kita akan bisa menjelaskan. Sampai ngono, oh, karena ada dasarnya dari Al-Qur'an, surat ini, ayat ini. Karena ada dasarnya dari hadis, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Oh, ternyata ada keterangan dari ulama yang mengatakan keterangan dari ayat atau keterangan dari hadis yang menyampaikan begini. Nah, maka itu namanya ilmul yakin. Sampai 2 poin ini dulu, ada yang perlu diulang? Ya? Sisa belum? Sudah? Belum? Sisa? Belum. Ya memang ilmu seperti ini ilmu berat ya. Disampaikan kayak sing mandu-mandu tok. Ya, karena pakai logika ya. Memang harus pelan-pelan. Nanti kalau memang belum ketemu ya, jujur aja. Belum ketemu jujur aja. Tolong diulangi, kita nanti ulangi ya. Sebagaimana pembahasan di kitab-kitab sebelumnya ya, kalau memang ada yang belum betul-betul beres, kita ulangi, betul-betul kita ulangi gitu. Kenapa? Ini ilmu dasar, ilmu pondasi, nggak boleh salah gitu ya, nggak boleh salah. Ya, satu ilmu taklid, yang kedua ilmu dengan iman dengan ilmu ya, bukan ilmu taklid ya, iman dengan taklid, iman dengan ilmu. Yang ketiga imanu ayanin wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi fala yagibu rabbahu an khadirahu tarfata ainin bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarah wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainul yakin ya. Jadi tingkat keimanan yang ketiga itu adalah tingkat iman ayan atau ayan, yaitu orang yang sudah mempunyai keimanan seolah-olah dia bisa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Maka dia akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mempunyai ya keyakinan bahwa Allah senantiasa memperhatikan dirinya. Maka inilah yang disebut dengan maqam muraqabah, kedudukan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang seperti ini disebut juga dengan ainul yakin, yaitu sebenar-benar keyakinan. Maaf, ini ainul yakin ya. Bisa merasakan keimanan seolah-olah Allah senantiasa memperhatikan kita. Nah, ini level di atas yang kedua tadi. Kalau yang pertama taklid, yang kedua
dengan ilmu. Biasanya orang yang mempunyai ilmu sebelum mengamalkan itu tidak akan mungkin masuk level ketiga ini, Pak. Ya, sebelum mengamalkan maka tidak akan masuk ke level 3 ini. Ada seorang ulama punya keponakan. Ini di kitab Simtul Iqyan. Ada seorang ulama punya keponakan. Keponakannya ini ketika malam hari sering terbangun lalu melihat pamannya tadi menunaikan sholat tahajud. Maka setelah dilihat beberapa hari senantiasa terbangun, maka anak ini ditalkin oleh pamannya tadi, dikasih tahu, "Nak, kalau kamu mau tidur, tolong katakan di dalam hatimu, Allah melihat saya, Allah bersamai saya, Allah senantiasa ada di dalam hati saya." Ucapkan sekali sebelum tidur. Ketika sudah berlangsung 10 hari tanya, "Gimana? Kamu sudah melakukannya?" "Sudah, Paman. Setiap mau tidur, saya mengucapkan di dalam hati saya, Allah melihat saya, Allah bersama saya, Allah senantiasa ada di dalam hati saya." Apa kata pamannya? "Tambahkan 5 kali sebelum kamu tidur, ucapkan yang seperti itu." 10 hari kemudian ditanya, "Bagaimana?" "Saya sudah lakukan," katanya. Maka ketika sudah dilakukan ditambah lagi sampai disuruh mengulangi perkataan tadi sebanyak 100 kali sebelum tidur. Maka anak ini tumbuh, Pak. Pokoknya meh turu ngangen-ngangen kaya ngono terus ya. Anak ini tumbuh seolah-olah dia diperhatikan Allah, seolah-olah dia bersama dengan Allah. Di dalam hatinya tidak pernah lalai kecuali menyebut asma Allah. Maka testimoni dia ketika dia menjadi orang yang sudah dewasa, apa kata dia? "Semenjak aku dilatih oleh pamanku untuk mengucapkan kalimat-kalimat tadi, dan pamanku menanyakan kepadaku lagi, 'Apakah mungkin wahai anakku, orang yang senantiasa dilihat oleh Allah, orang yang senantiasa bersama dengan Allah, orang yang di hatinya ada Allah, dia akan melakukan kemaksiatan?' Maka anak tadi mengatakan, 'Tidak mungkin wahai pamanku.'" Ya. Tapi cara ngelatih, Pak. Kangen-kangen. Ya. Apa dhewe kan ora tau ngono ya. Rame ketok kancane ya api gitu ya. Mengko sumingkir untuk dhewean. Umat meneh. Kenapa? Kita nggak punya hati seperti itu. Allah melihat saya, Allah bersama saya, Allah ada di dalam hati saya. Kalau kita ikrar seperti itu terus, apa mungkin kita bermaksiat kepada Allah? Tidak mungkin. Maka itulah ya fase iman level 3. Setelah dia taklid ya, lalu mengilmui apa yang diimani, lalu dia mengamalkan ilmunya dan melatih perasaannya untuk senantiasa bersama diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini level yang ketiga. Ya. Cukup? Alhamdulillah. Oke. Kita cukupkan sampai di level 3. Insyaallah 2 yang selanjutnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.